Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Tim Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana menggelar vaksinasi rabies darurat di Desa Penyaringan, Medoyo. Polisi menangkap 3 tersangka kasus pemerasan dengan menggunakan akun media sosial. Kawasan hutan bambu di Desa Penglipuran Bangli ditata untuk mengatur arus kunjungan wisatawan. Komisi Pemilihan Umum Bali menggelar acara bersepeda bersama serta pengibaran bendera partai peserta pemilu pada hari Selasa lalu. Acara ini digelar setahun menjelang pemungutan suara pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan pemilihan umum dan partai politik peserta pemilu 2024. Sosialisasi pemilu dengan bersepeda ini digelar di beberapa ruas jalan di Kota Denpasar. Hari ini adalah acara peringatan kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa 1 tahun lagi ada pemilu. Sehingga semua sudah harus bersiap-siap. Kemudian kami tadi menekankan bahwa kita ingin green election. Jadi hal-hal yang menyebabkan lingkungan ini tercemari maka kita tidak lakukan. Kita menggunakan sepeda. Ya. Kemudian kita juga ingin nanti pada saat kampanye tadi saya ajak ketua partai untuk bagaimana menghilangkan baliho, ya, spanduk atau umbul-umbul yang notabene sampah plastik yang kita sama-sama tahu bahwa di Bali ada perda tentang pergub tentang penanggulangan sampah plastik. Acara ditutup dengan pengibaran bendera 18 partai peserta pemilu di halaman depan kantor KPU Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Selain digoreng, tempe juga dapat diolah dengan cara dibakar. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah kedai sederhana di kawasan Padang Sambian, Denpasar. Tempe bakar dibuat dengan bumbu racikan bawang bombay, bawang putih, bawang merah, serta bumbu lainnya. Tempe yang telah dipotong-potong selanjutnya dibakar dan diolesi bumbu racikan. Kuliner ini kemudian disajikan bersama nasi putih hangat dan sambal. Rumah makan lain biasanya bikin menu digoreng. Kita coba membuat kreasi baru yaitu tempe bakar biar ada aroma bakarnya. Terus proses pembuatannya seperti apa, Mbak? Tahap-tahapannya? Tahap-tahapnya yaitu tempenya dipotong, lalu dibakar, lalu diolesin bumbu. Jadi itu selanjutnya dipanggang ya? Ya, dipanggang biar ada aroma. Proses memanggang itu membutuhkan waktu berapa menit kira-kira? Paling sekitar kurang lebih 5 menit. 5 menit ya? Ya. Jadi ini tempe ini membawa aroma bakar ya, aromanya itu yang diperkuat. Dari rasa itu enak banget karena saya salah satu penggemar tempe. Dari rasa bumbunya itu mantap banget, Pak. Mantap. Iya. Ini biasanya, Mbak, jarang yang menemui tempe yang dibakar. Kalau yang sering itu kan yang digoreng atau yang dipakai kuah seperti itu, menu kesehariannya itu. Jadi baru pertama kali makan tempe bakar dan ini is the best.
Makanan ini memiliki cita rasa yang berbeda dibanding olahan tempe umumnya. Harganya cukup murah, yakni Rp13.000 per porsi. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pengelola Desa Wisata Penglipuran menata hutan bambu yang berada di wilayah mereka. Penataan ini bertujuan untuk memecah kepadatan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Penataan dilakukan di sejumlah titik jalan setapak di tengah hutan bambu. Pengelola membangun pintu masuk, pagar, dan sejumlah hiasan lainnya dengan menggunakan bambu. Di lokasi ini juga akan dibangun tempat penjualan produk UMKM dan fasilitas penunjang lainnya. Pengolahan hutan bambu, jadi kita sudah mulai itu sudah mencapai sekitar 60%, progresnya 60%. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa selesaikan. Nah, dan tujuan dari penataan hutan bambu ini adalah salah satunya adalah pengembangan destinasi di wisata Penglipuran, sehingga kami bisa memberikan suasana yang baru kepada wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran. Itu yang pertama. Kedua, kami di ikon Desa Wisata Penglipuran ini memang sekarang ini sudah cukup padat sekali. Jadi ketika wisatawan memang berkunjung ke sini, memang betul-betul belum mendapatkan suatu pengalaman yang sangat bagus. Nah, jadi dengan dikelolanya kembali atau dikembangkan hutan bambu ini, harapannya ke depan wisatawan akan bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dengan cara mengeksplor hutan bambu itu sendiri. Jadi itu tujuan utamanya kami memecah wisatawan ke tempat yang lain, yaitu hutan bambu. Penataan kawasan hutan bambu ditargetkan selesai pada bulan Maret mendatang. Tempat ini diharapkan mampu menjadi daya tarik baru di kawasan wisata Desa Penglipuran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.